Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Akal Tasawuf, Bapak Dr. Haji Nana Mustadi, SHMH, dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk berpresentasi tentang hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu jiwa. Sebelumnya saya Muhammad Wildan sebagai moderator yang akan memimpin presentasi, dan di samping saya ada baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh yang pertama ada pengertian tasawuf, yaitu ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara yang dapat dilakukan seorang hamba untuk menyucikan diri atau bertobat. Berusaha melawan hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia serta berpegang teguh pada firman Allah. Nah, terus ada ilmu kalam yang secara harfiah adalah kalam artinya perkataan atau percakapan. Sedangkan secara terminologi bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulannya. Kaitan fungsi ilmu tasawuf dan ilmu kalam, yang pertama sebagai pemberi wawasan spiritual. Penghayatan yang mendalam lewat hati terhadap ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih menghayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Yang kedua ada sebagai pengendali ilmu tasawuf. Jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau lahir suatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hal itu merupakan penyimpangan atau penyelewengan jika bertentangan atau tidak pernah diriwayatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau belum pernah diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf, hal itu harus ditolak. Yang ketiga ada pemberi kesadaran rohaniah dalam perdebatan kalam. Sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan rasional di samping muatan na'iyah. Ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih bebas. Disinilah ilmu tasawuf berfungsi memberi muatan rohaniah sehingga ilmu kalam terkesan sebagai dialektika keislaman belaka. Jadi secara singkatnya, keterkaitan tasawuf dengan ilmu kalam secara singkat adalah ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu kalam. Baik, selanjutnya hubungan ilmu tasawuf dengan filsafat. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang membahas tentang segala pengetahuan yang mencakup semua aspek disiplin ilmu pengetahuan dalam ranah perkembangan dalam dunia pengetahuan. Ilmu yang memerlukan pemikiran kuat dan pendalaman pengetahuan untuk dapat berfilsafat. Ilmu tasawuf yang berkembang di dunia Islam tidak dapat dinaikkan sebagai sumbangan pemikiran kefilsafatan. Ini dapat dilihat misalnya dalam keadaan kajian-kajian tasawuf yang berbicara tentang jiwa. Secara jujur harus diakui bahwa terminologi jiwa dan roh itu merupakan terminologi yang banyak dikaji dalam pemikiran-pemikiran filsafat. Selanjutnya kasih pertanyaan. Yang selanjutnya ada hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu mengenai tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang membahas mengenai sah atau tidaknya suatu ibadah. Pembahasannya bersifat hitam putih karena menyangkut masalah syariat. Dan ini perlu adanya pedoman dalam mengimplementasikan ilmu fikih karena akan ada banyak
sepakat dalam pemahaman yang ada pada para ulama. Semua cara itu benar karena bersama-sama ingin mencontoh baginda Rasulullah Subhanahu wa taala menurut tafsiran mereka masing-masing. Hubungan ilmu fikih dan ilmu tasawuf ada ilmu tasawuf dan ilmu fikih merupakan dua disiplin ilmu yang saling berkaitan dan melengkapi. Setiap manusia hendaklah harus saling mempelajari serta menempuh keduanya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ilmu fikih yang terkesan sangat formalistik lahiriah menjadikan sangat kaku, kering, dan tidak memiliki makna bagi penghambaan seseorang jika tidak diiringi dengan muatan kesadaran rohaniah yang dimiliki tasawuf. Begitupun sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci karena pengawalan tasawuf juga harus memperhatikan kesucian lahir sebagaimana yang diatur dalam fikih. Tasawuf dan fikih saling melengkapi satu sama lain. Seorang fikih yang hanya mengamalkan fikih saja, maka hanya akan menjalankan formal spiritual waka tanpa merasakan arti ataupun makna beribadah dalam jiwanya. Padahal makna beribadah sendiri ialah menuju kedekatan